Let's take a look at here. John make pancakes for his friend. Ini incorrect. We need to correct this. How? Gimana cara koreksi kalimat ini? Ini kan salah nih. Jadi gimana coba? John make pancakes for his friend. Ini salah nih. Verbnya. Why? Nice, very good. The wrong is on the verb. Nice. Jadi harusnya adalah, jadi bukan malah diganti menjadi verb yang kedua. No, you cannot do that. Oke, nggak bisa seperti itu. Tapi kita harus lihat subjeknya mana, John. John kan sama dengan he, berarti verbnya harus diakhiri oleh huruf S. Jadi John makes pancakes for his friends. Oke, jadi seperti itu, gengs. Oke. Nah, untuk both is a plural. Karena both itu artinya keduanya. Jadi itu bakal selamanya plural. Contoh, both Revi and Ibed have their opinion. Jadi Revi dan Ibed memiliki opininya masing-masing. Kalau ada both itu sudah pasti verbnya bakal menjadi plural. Both that cat and this dog are cute. Ya, verbnya juga pasti plural tuh menggunakan are. For your information. To be MRIs itu a part of verb. Itu bagian dari verb. Jadi kalau misalnya saya bilang verbnya singular, itu termasuk verb yang diakhiri oleh huruf S sama to be is. Ya, kalau misalnya saya bilang verbnya singular, berarti verb yang diakhiri oleh huruf S, ES sama IS, dan to be is atau was. Oke, kalau misalkan saya bilang verbnya plural, oke, berarti verb yang biasa, namanya tuh bare infinitive, verb yang biasa ya, verb yang biasa sama to be-nya berarti is, are atau were. So, ini to got it. Oke, kita harus pahami ini. Kalau singular, verbnya diakhiri huruf S, sama to be-nya is. Kalau plural, verbnya yang biasa. Dan to be-nya are atau were. Kalau lampau ya, were to ya. Oke, just like this. Ya, kalau both ingat selamanya plural. Kayak gitu ya. Oke, next. Nah, lihat seperti ini. Oke, I need to teach about this also. Nih, pronoun such as all, some, will be determined by whether the pronoun is referring to something that is countable or not. Maksudnya adalah, jadi kadang-kadang kalau misalnya kita bilang, kalau ada all sama some, itu verbnya singular atau plural ya. Nah, pertanyaan gitu kan. Kalau ada all sama some, verbnya singular atau plural. Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi, jika pronoun seperti all, some, itu akan ditentukan oleh apakah pronounnya, kata bendanya, itu mengacu pada sesuatu yang bisa dihitung atau enggak, gitu. Ya, jadi lihat sebelah sini. Some of students. Saya tanya, students countable, uncountable? Countable. Countable, right? Ya, countable, right? Dan countable, right? Dan ingat, all sama some, kalau ketemu kata benda, ya, ketemu kata benda, pasti bendanya plural. Gak mungkin bendanya singular. Some people, all people, some children, gitu kan? Some books, all students, gitu kan? Jadi nggak mungkin some person, gitu, nggak mungkin. Atau some child, nggak mungkin. Pasti plural. Dikarenakan ini setelah some-nya benda yang bisa dihitung, students, maka verb-nya bakalan menjadi plural verb-nya itu. Ya have, bukan has. Kayak gitu. Di sini juga sama nih. Some of grain. Saya tanya, grain gandum. Gandum countable atau uncountable? Uncountable. Uncountable, very good. Uncountable, very good. Makanya verb-nya menjadi singular, was, gitu kan, atau is. Ini kan lampau ya. Kalau was lampau. Is. Some of grain is ruined by the flood. Is ruined by the flood. Nah, berarti rusak gara-gara banjir gitu. Nah, ini kan setelah some-nya benda yang uncountable, jadi verb-nya singular. Ini setelah some-nya benda yang countable, maka verb-nya menjadi plural. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada all, some, kalian jangan bingung, ini verb-nya singular atau plural ya. Lihat kata benda setelahnya, countable atau uncountable. Gitu. Kalau countable berarti plural, kalau uncountable berarti singular. Gitu cara cepatnya ya. Just like that. Oke, seperti itu. Nah, lihat di bawahnya lagi nih, example grammar. Nah, no one ini biasanya ya. No one tuh biasanya singular. No one tuh biasanya singular, of course. But it can be used as a plural. Tapi ternyata no one juga bisa digunakan untuk plural. Ini biasanya nih, biasanya ya. Biasanya nih.
no one digunakan untuk plural itu gara-gara konteks. Berarti itu kalau misalnya saya bilang based on konteks berarti based on speaking. Kalau lagi speaking biasanya no one itu bisa singular bisa plural. Tapi kalau lagi tes, no one itu biasanya mengacu langsung aja ke singular kalau lagi tes. Di soal-soal tes gini ya. Kayak gitu. Karena kan kalau misalnya soalnya tes seperti ini, kan kita nggak tahu kontekstual yang aslinya sebetulnya kan. Karena kan ini hanya teks gitu. It's just text. How can we know the reality? Oke. Contoh nih. No one of representative nih. Saya hapus dulu. No one of the representative. Representative itu perwakilan. Ini dua-duanya menggunakan plural nih. No one of the representative. Dua-duanya plural nih, bendanya. Ya, bendanya plural. Tapi kata kerjanya itu ada yang singular, ada yang plural kata kerjanya. Kenapa? Karena mengacu pada siapa dulu yang ditujukannya. Kalau yang ini kan, kalau yang nomor 1 kan, no one of representative has decided how he or she will vote. Berarti itu ditujukannya ke perorangan. Betul? He or she. Berarti kan ditujukannya ke perorangan. Ya. Sedangkan yang di bawahnya yang nomor 2, no one of representative have decided how they will vote. Kalau they berarti ditujukannya ke semuanya, semua orang yang ada di situ. Gitu. Makanya kata kerjanya menjadi plural kalau ditujukannya kebanyakan. Ini kata kerjanya menjadi singular kalau ditujukannya ke hanya perorangan. But despite all, terlepas dari semuanya itu ya, despite all, no one itu mengacu pada singular seringnya. Kata kerja yang singular, oke, seringnya itu. Ya, seperti itu guys. Oke, sebentar lagi kita beres. Wait. Nah, terakhir nih, terakhir. After this it's done. Materinya yang selanjutnya for next meeting, oke. Fractional expression. Fractional expression itu berarti ada fraction, numeral, desimal, bla bla bla. Hitung-hitungan. The verb will be determined by what is being measured. Jadi kata kerjanya itu akan ditentukan oleh apanya dulu nih yang diukur. Apanya dulu nih yang dihitung. Yang dihitungnya apakah countable atau tidak. Kayak gitu. Jadi berdasarkan kata bendanya aja gitu untuk menentukan verbnya tuh. Makanya judulnya subject and verb agreement. Oke. Nih, 2/5 of grain. 2/5. 2/5 gandum is ruined. Rusak. 2/5 gandum karena yang dihitungnya adalah gandum. Gandum kan countable. Uncountable. Gandum kan uncountable, maka dari itu verbnya menjadi singular. Gitu, paham? Paham ya? Sedangkan yang nomor 2 nih, yang contoh nomor 2, 1/2 of student, setengah dari siswa-siswi di kelas are convinced, percaya that there would be no national examination this year, bahwa tidak akan ada ujian nasional tahun ini. Are convinced. Verbnya plural. Kenapa? Karena yang dihitungnya adalah student. Student is ini uncountable ya. Students is countable. Gitu. Kalau yang tadi grain is uncountable. Jadi apanya dulu yang dihitung? Yang dihitungnya countable atau uncountable? Kalau yang dihitungnya countable berarti verbnya plural. Kalau yang dihitungnya berarti kata benda yang uncountable, berarti verbnya bakal menjadi singular. Kayak gitu. Okay, that's all guys. Thank you so much. Is there any questions first? Ada pertanyaan dulu nggak? Free asking. Free to ask. Come on. Kayaknya udah paham nih ya. If you got my point, that's good. That's very good. I'm proud of it. Berarti nggak ada yang salah dengan penyampaian saya gitu. Bisa diterima dengan baik, alhamdulillah. Ada pertanyaan dulu nih. Gimana? Mama Iqbal gimana? Sudah sangat jelas. Oh, very good. Nice. So, there is no question, guys. Yo, Risa, Nur Amali Nabila, Irsalina, apalagi nih, Lisna, Neng Lilis, Shani Oktavia, Aulia Intan, Alvira, Abdan, Binyati, Alvina, Muhammad Farizi, Eva Hidayah. Nggak ada pertanyaan nih, benar? Iya. Oke, yaudah. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan. So, okay, I will just end this session and this meeting. So guys, thank you so much for this meeting. Thank you so much also for your nice attention. Last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. You're welcome.